Ramadan tiba, saatnya mengudap mie glosor di Kota Bogor. Saking populernya sebagai hidangan berbuka puasa, mie glosor dengan mudah didapatkan di kaki lima hingga restoran ataupun hotel berbintang. Salah satu khas Bogornya adalah mie glosor ini nih Pak. Ini yang banyak dicari orang. Karena ya, Bogor identik dengan mie glosor ini Pak. Jadi kayak ala mie goreng, cuman kita ada tambahan sausnya Pak. Itu biasanya pakai sambal kacang. Jadi untuk cocolannya dikasih sambal kacang. Temennya biasanya disajikan dengan kerupuk mie dengan bakwan goreng. Favorit banget itu. Selain untuk menyebut nama makanan, mie glosor juga dipakai menamakan mie mentah yang belum diolah. Varian mie inilah yang membedakan mie glosor dengan mie lain karena berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan mie glosor siap santap yang hanya hadir di bulan Ramadan, mie glosor mentah diproduksi setiap hari. Hanya saja produsen mie glosor di Kota Bogor kini hanya tersisa beberapa orang saja. Salah satunya Eman Sulaiman, 53 tahun, yang menjalankan pabrik rumahan mie glosor di Kampung Pacasan Baru, Kota Bogor. Waktu dulu itu Bapak posisi orang Sukabumi. Nah, kerjalah di kampung tersebut. Nah, sekitar tahun 60-an. Nah, kerja sampai 5 tahun sebagai produksi mie glosor di Sukabumi posisi. Bapak hijrah ke Bogor. Meskipun di sini nggak ada keluarga Bapak. Nah, produksilah Bapak tahun 65. Mie glosor tersebut tahun 65 sampai sekarang. Di posisi saya tahun 98 dipegang sama saya. Kalau resep Pak, memang dari Bapak dipelajari sama saya. Intinya kalau bahan bakunya cuma mie sagu sama pewarna makanan sama air. Tahun 60-an nggak berubah sampai sekarang. Eman mendapatkan tepung sagu dari distributor di wilayah Cianjur, Sukabumi, atau Garut. Cara membuat mie glosor ini pun cukup sederhana. Tepung yang telah diayak dimasukkan ke air panas dan diberi pewarna. Setelahnya adonan dimasukkan ke mesin pengaduk selama beberapa menit hingga didapatkan tekstur yang lembut. Barulah mie dicetak, kemudian direndam dalam air panas selama 5 hingga 10 menit, serta didinginkan di air dingin selama 30 menit. Terakhir, mie yang telah dingin dicampur dengan minyak kacang agar mie tidak lengket. Kalau di bulan puasa kurang lebih sekitar produksi 1 shift 13 orang. 2 shift berarti sekitar 26 orang. 24 jam non-stop. Dari 2 sampai 3 ton per hari, di bulan puasa sampai 20 ton sehari. Tak hanya nikmat, mie glosor juga menyimpan jejak akulturasi. Meski tenar di Bogor, mie ini sejatinya bukan asli Bogor, tetapi Sukabumi. Jadi mereka itu sudah masuk di kota Sukabumi sejak tahun 1800-an. 1800 itu sudah mulai ada perkebunan. Kemudian juga semakin banyak lagi komunitas Tionghoa itu sejak masuknya jalur kereta api. Pada tahun 1905 itu masyarakat Tionghoa di kota Sukabumi itu sudah hampir 2000 ya jumlahnya. Kemudian tentunya
keberadaan mereka itu memunculkan akulturasi budaya dari gaya hidup terutama ya. Dan salah satunya adalah makanan. Kita tidak punya gandum. Indonesia tidak punya gandum. Karena original gandum itu adalah bahan baku dari mie. Sedangkan di kota Sukabumi gandum tidak bisa ditanam. Nah, ini merupakan sebuah inovasi pada tahun sekitar masuknya mereka sejak tahun 1800-an. Mereka kan kangen dengan makan mie dan kemudian melakukan inovasi membuat mie. Dan memang yang namanya bahan baku dari mie yang mie golosor adalah menggunakan tepung sagu yang berasal dari pohon aren. Mie glosor terbawa hingga kota Bogor seiring laju komuter warga keturunan Cina dari Sukabumi menuju Bogor. Kenapa bisa eksis? Kenapa eksis di Bogor? Karena memang itu jalur transportasi yang memang sangat untuk perdagangan, ekonomi akan semakin baik. Jadi wajar kalau kenapa kok tidak di Sukabumi bekannya gitu. Ya karena memang word of mouth-nya munculnya karena ada di Kota Bogor, akhirnya menyebarnya ya terkenalnya di Kota Bogor begitu. Kehadiran mie glosor membuktikan akulturasi budaya yang telah menyatu di Indonesia. Kudapan nikmat mie glosor ini juga berkembang menjadi cerita warga kota, sedari Sukabumi hingga Bogor kini.